salib Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan kembali pujian ini bersama-sama. Haleluya, kita katakan bersama-sama. Ada Tuhan yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu bagaikan hidup satu, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan kuasa salib, pulihkan oleh karena salib-Mu Tuhan, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu kuasa salib, pulihkan kuasa salib, pulihkan kuasa salib, pulihkanku. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan kami. Haleluya, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat 22. Sekali lagi saya mengundang sama-sama bangkit berdiri. Kita baca Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 bersama-sama. Ya. 2, 3. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf
sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan saya beri tema berjalan bersama Tuhan. Ya, berjalan bersama Yesus. Saudara, dalam Keluaran pasal 13 ini, ya, ayat 17 sampai ayat 22, tadi kita sudah membaca firman Tuhan katakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Mengapa bangsa itu dibiarkan pergi oleh Firaun? Ya, saudara bisa baca dalam pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Keluaran. Jadi ceritanya menurut firman Tuhan, orang-orang Israel ini diizinkan keluar dari tanah Mesir setelah mereka mengalami penindasan dari Mesir, dan pada saat itu orang-orang Mesir mendapat tulah. Tuhan izinkan mereka kena tulah, dan puncaknya adalah pada saat anak sulung dari orang-orang Mesir itu mengalami kematian. Dan pada saat itu juga Firaun tidak menunda, dia mengambil keputusan untuk mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara, yang menjadi masalah adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, firman Allah katakan bahwa mereka ini sebenarnya tidak tahu untuk berbuat apa-apa. Ketika berhadapan dengan musuh-musuh, mereka tidak terbiasa berperang. Ya, kenapa? Karena mental mereka yang dibangun selama di Mesir itu adalah mental budak. Ya, mental yang dibangun selama mereka di Mesir itu mental budak, mental hamba, bukan mental petarung. Jadi saudara, saya sedang berbicara konteks yang lain ya, jangan kaitkan dengan soal hati hamba dan lain sebagainya, bukan ya. Saya sedang berbicara tentang Israel dan mental yang dibangun ketika mereka berada di Mesir. Firaun benar-benar membuat Israel pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Mentalnya benar-benar dibuat menjadi orang yang tidak berarti, merasa orang yang tidak berguna dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika Tuhan mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata firman Tuhan katakan mereka tidak keluar dari tanah Mesir tanpa penyertaan Tuhan. Ternyata ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Ternyata Tuhan menyertai, Tuhan menuntun Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara bisa lihat itu dalam ayat yang ke-17. Saat berjalan bersama Tuhan, dalam ayat yang ke-17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Allah tidak menuntun mereka ke jalan yang lain, ke jalan Filistin, tetapi Allah menuntun mereka ke jalan yang lain, ke jalan yang tidak ada orang-orang Filistin. Nah, saudara, kalau Allah menuntun umat Israel, tentu Allah tidak akan menuntun dengan membiarkan atau melepas, atau istilah lainnya lepas tanggung jawab atau lepas tangan. Allah akan menuntun sampai mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam tuntunan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan mana jalan yang terbaik untuk Israel dan mana jalan yang tidak bagus untuk Israel. Saudara, ketika Tuhan menuntun Israel, Tuhan udah berpikir, waduh, aku bawa keluar umatku dari tanah Mesir. Terus kalau aku bawa
lewat di sini, orang-orang Filistin ini kan orang-orang yang hebat dalam berperang. Orang-orang petarung ya. Kalau aku bawa ke sini, sementara umatku ini masih mentalnya mental budak yang dibangun oleh Firaun. Nanti ketika mereka menghadapi orang Filistin, mereka kalah, mereka kecewa, mereka menghujat aku. Namaku tidak dipermuliakan. Jadi Tuhan udah berpikir keras, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan buat Israel. Kalau saudara perhatikan ya, kalau saudara mungkin saudara bisa lihat kembali Alkitab saudara, di belakangnya ada peta atau saudara bisa searching di Google, cari sumber-sumber yang valid, jangan cari sumber yang tidak valid ya. Saudara akan menemukan bahwa jarak antara Mesir dan tanah perjanjian itu kurang lebih 644 km sampai 805 km. Jadi antara 600 kilo lebih sampai 800 km lebih. Dan kalau menggunakan atau kalau berjalan kaki diperkirakan kurang lebih 25 hari. Kurang lebih, ada yang bilang 14 hari, ada yang bilang 25 hari, tergantung tafsiran. Tapi kalau menggunakan kendaraan seperti bus ya, naik bus dari Mesir ke Israel, itu kurang lebih 8 jam, 8 sampai 12 jam. Nah, karena medannya seperti itu. Dengan kata lain bahwa sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh kan? Ya mungkin kira-kira dari sini ya, dari sini ke Malang kurang lebih 6 jam ya, kurang lebih 6 jam, lewat sedikit lah. Lewat sedikit. Kurang lebih seperti itu. Artinya tidak terlalu jauh. Tapi kenapa sampai mereka bisa melewatinya sampai 40 tahun? Ya. Bayangkan saudara. Sangat jauh jaraknya. Dari yang hanya beberapa hari dengan 40 tahun. Tetapi dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan selalu menyertai orang Israel. Bahwa ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Tuhan selalu memimpin umat Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Nah ini Bapak Ibu Saudara, bedanya penyertaan manusia dan penyertaan Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan kan sempurna, ya kan saudara? Penyertaanmu sempurna, apa saudara? Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, walau dalam keadaan apapun, dimanapun, Israel tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Inilah yang membedakan penyertaan Tuhan dan penyertaan manusia. Penyertaan Tuhan sempurna. Kalau penyertaan manusia, oke, nanti saya akan menemani kamu. Tapi sampai kapan? Makanya saudara, orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada manusia pasti kecewa. Pasti kecewa. Orang-orang yang menggantungkan penyertaan kehidupannya disertai oleh orang-orang kuat, pasti dia akan kecewa. Cepat atau lambat dia akan kecewa. Kenapa saudara? Namanya juga manusia. Kalau Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang ada Tuhan akan memproses kita. Supaya apa? Mental kita, mental yang kuat. Bukan mental budak seperti orang Israel. Makanya Tuhan izinkan mereka. Tuhan gak mau, aku harus rubah nih mental umatku. Gak bisa kayak gini. Kalau umatku kayak seperti ini, gak bisa, mereka gak akan bisa menghadapi orang-orang Filistin. Ketika terjadi perang, ketika mereka diserbu, mereka gak akan bisa kuat. Gak akan bisa kuat berdiri, bertahan. Karena mental mereka masih seperti ini. Makanya Tuhan proses mereka. Tuhan bawa mereka berputar-putar di padang gurun. Tetapi ketika Tuhan bawa, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tetap menyertai Israel. Walaupun Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Saudara tahu bangsa yang tegar tengkuk kan? Saudara tahu kan orang-orang yang tegar tengkuk itu seperti apa? Orang-orang yang tegar tengkuk ini sama dengan orang yang bebal, saudara.
Dia udah tahu firman, diberitahu sekali nggak dengar, diberitahu 2 kali nggak dengar, atau diberitahu dia dengar, dia bertobat, lakukan lagi, bertobat, lakukan lagi, bertobat, lakukan lagi, begitu terus, seperti Israel. Israel nggak pernah nggak mau berubah, padahal Tuhan selalu menyertai mereka, Tuhan selalu memimpin Israel, Tuhan selalu membimbing Israel dalam segala keadaan. Tuhan ada buat Israel. Bayangkan saudara, kurang lebih 40 tahun Israel ada di padang gurun menuju tanah Kanaan. Kasutnya pun tidak pernah, kasutnya tidak pernah rusak. Ada nggak di sini saudara yang punya sepatu tahun 40 tahun? Kalau ada kasih saya. 40 tahun nggak pernah rusak. Ya paling sepatu kita mungkin ada yang ada sepatu saya 10 tahun, 12 tahun ada. Tapi itu juga pakainya bukan di padang pasir kan saudara. Makainya ya di dalam gereja, naik turun tangga. Ya ini makainya di padang pasir, di padang gurun. Belum lagi penyertaan Tuhan. Tuhan katakan bahwa Tuhan sertai di dalam ayat 21 dan ayat 22. Firman Tuhan katakan pada siang hari ada tiang awan. Apa sih fungsinya tiang awan? Apa saudara? Supaya mereka tidak kepanasan. Panas banget padang gurun saudara. Namanya juga di padang gurun. Belum lagi ada badai gurun. Namanya di gurun. Belum lagi ada binatang-binatang buas. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan pelihara mereka, ada tiang awan di siang hari, dan pada malam hari ada tiang api, supaya tidak apa? Tidak kedinginan. Inilah Tuhan, karena Tuhan yang membawa umatnya keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, maka Tuhan bertanggung jawab. Tuhan yang bertanggung jawab, memimpin Israel sampai ke tanah Kanaan. Ini bedanya saudara. Tuhan yang bawa keluar. Bukan kita atau Israel yang keluar. Ini bedanya. Kalau Tuhan yang bawa keluar, jaminan Tuhan jelas. Tapi kalau bukan Tuhan yang bawa keluar, segala sesuatunya ditanggung oleh penumpang. Saudara, akan sangat berbeda ketika Tuhan yang suruh dengan bukan Tuhan yang suruh. Akan sangat berbeda. Penyertaan Tuhan itu akan sangat berbeda. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari umat Israel. Kalau Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang menyuruh mereka untuk keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan juga yang bertanggung jawab. Walaupun dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju Kanaan, orang-orang Israel ini banyak memberontak kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan yang membawa keluar, maka Tuhan yang bertanggung jawab menyertai orang Israel. Sangat berbeda dengan Naomi. Sangat berbeda dengan Naomi dan keluarganya. Ketika terjadi kelaparan, Naomi mengambil keputusan bersama suaminya untuk meninggalkan rumah roti. Dan apa yang terjadi? Musibah demi musibah terjadi dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi masalah bukan persoalan Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, bukan di situ yang menjadi poinnya. Tapi yang menjadi poinnya adalah apakah di situ tetap ada penyertaan Tuhan atau tidak. Sama dalam kehidupan saya dan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga, dalam lingkungan dan yang lain sebagainya. Apakah yang saudara lakukan setiap hari itu ada penyertaan Tuhan di dalamnya? Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan,
Kita harus membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita, untuk menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena segala hal yang kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya salah jalan. Coba saudara lihat kembali dalam ayat 17. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Gila. Saudara bisa bayangkan, jalan ini jadi harusnya saya ke belakang, ya, anggaplah jalan ini harusnya jalan yang paling dekat menuju ke belakang, tapi Allah tahu ada bahaya nih di depan. Wah, gawat nih. Umat saya nggak sanggup nih. Akhirnya dibawa kemana? Allah tuntun. Belok kanan dulu, ya. Belok kiri lagi, masuk ke kursi sini, ya. Bawa lagi, Tuhan bawa lagi. Ya ini caranya Tuhan menuntun Israel. Padahal sebenarnya jalan di depan ini menuju ke belakang lebih dekat. Tapi karena Allah tahu ada bahaya, ini bedanya saudara ya. Kalau kita kan, seringkali kita terabas aja jalan itu. Oh itu paling dekat itu, wah rugi tuh. Saudara pernah lihat nggak ahli bangunan? Saya beberapa kali melihat ahli bangunan ketika dia bangun di area ada pegunungan, itu jalannya nggak lurus, ya kan saudara? Tapi kayak zigzag, ya jalannya kayak zigzag dibangun. Itu bukan tanpa tujuan. Ada yang bilang, ada orang komentar macam-macam, kenapa nggak lurus aja? Halo, insinyur pasti tahu bagaimana cara membangun jalan yang terbaik untuk keamanan para pengendara. Sama demikian dengan Tuhan. Tuhan tahu walaupun itu jalan terdekat, walaupun itu jalan yang paling gampang untuk menghasilkan duit, tapi bagi Tuhan itu keliru, jangan. Iya kan saudara? Jangan. Kalau Tuhan sudah bilang jangan, Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan akan bertanggung jawab. Gak mungkin Tuhan gak bertanggung jawab. Hermawan jangan ke situ Hermawan. Iya benar Hermawan, itu dekat. Iya benar Hermawan, itu iya sangat menguntungkan kamu. Tapi jangan ke situ Hermawan. Nanti kamu bahaya loh. Beberapa tahun yang lalu ada seorang anak Tuhan dan juga hamba Tuhan berkata begini, Hermawan, hati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka memanggil kamu karena mereka melihat ada talenta yang Tuhan kasih ke kamu. Seandainya nggak ada talenta itu, belum tentu mereka panggil kamu. Tapi kalau Tuhan nggak bakalan melihat talentamu. Tuhan panggil kamu, Tuhan pakai kamu selama kamu mau dipakai oleh Tuhan. Ini bedanya saudara ya? Beda kan saudara? Beda, ya. Kalau manusia dia akan lihat, apa sih talentanya Hermawan? Oh talentanya Hermawan A, B, C, D, E. Oke, bisa dipakai nih. Oke, masuk dalam hitungan nih. Tapi kalau Tuhan, apa sih talentanya Hermawan? Enggak, Tuhan enggak lihat itu. Mana? Apa yang ada padamu? Iya kan Tuhan gitu kan saudara? Apa yang ada padamu? Kasih ke Tuhan. Layani Tuhan. Ini perbedaan yang besar. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan pasti menjamin saya. Tuhan pasti menjamin kalau Tuhan yang membawa saya dan saudara. Israel dijamin Tuhan. Padahal kalau kita lihat, kurang dablek apa Israel di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, dasarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau berdusta dengan janjinya. Dasarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar mau ya berpegang teguh dengan apa yang difirmankannya. Makanya firman Tuhan, makanya Tuhan lakukan itu. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18 dari Keluaran 13 ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun,
menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan engkau dibawa oleh Tuhan berputar seolah-olah saudara berada di padang gurun. Saudara mau minta tolong kepada siapa? Seolah-olah tidak ada yang bisa saudara andalkan. Mungkin saudara mengalami situasi yang tidak baik dalam hidup saudara. Ada tekanan-tekanan datang dalam hidup saudara. Percayalah, Tuhan izinkan itu supaya saudara tangguh untuk berperang. Supaya saudara kuat dalam menghadapi tekanan. Ini saudara, ayat 18. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Kalau kita mengerti isi hati Tuhan, kita tidak akan banyak mengeluh. Kita akan menyadari, oh iya ya, maksud Tuhan ini mungkin supaya saya jadi pelayan yang tangguh. Mungkin maksud Tuhan supaya saya menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Masalah datang, ini saudara asal masalah itu bukan karena kesalahan kita ya. Kalau Tuhan izinkan masalah datang bertubi-tubi menyerang Bapak Ibu Saudara, tidak lain Tuhan ingin kita siap dalam berperang. Tuhan ingin kita siap. Ya, Tuhan ingin kita menjadi pemenang. Ketika masalah itu datang, Tuhan mau kita menjadi pemenang. Tuhan ingin kita lebih daripada pemenang. Ini yang Tuhan mau. Tuhan katakan bahwa Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Mungkin saudara dibawa Tuhan untuk berputar menuju padang gurun dalam hidup saudara. Saya nggak tahu padang gurun apa yang ada di dalam hidup saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup saudara. Apa yang menjadi doa-doa saudara. Mungkin saudara dibawa Tuhan. Saya sudah berdoa 1 tahun, Tuhan nggak jawab. Saya sudah berdoa Tuhan 5 tahun, Tuhan belum jawab. Saya sudah berdoa Tuhan 15 tahun, Tuhan belum jawab. 20 tahun, Tuhan belum jawab. Saudara, apakah ada doa yang sia-sia? Tidak pernah ada doa yang sia-sia. Setiap tetesan air mata ditampung Tuhan di kirbatnya. Dan kelak tiba waktunya, Tuhan akan membawa saya dan saudara bersorak-sorai menuai dengan bersukacita di hadapan Tuhan. Asal satu saudara, kita mau tunduk pada proses yang Tuhan bawa. Kita mau ikuti prosesnya Tuhan. Tapi kalau kita tidak ikuti prosesnya Tuhan, kita mau pangkas setiap proses Tuhan yang datang dalam hidup saya dan saudara, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi pemenang. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Mengapa Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara bisa baca itu dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Mengapa Sadrak, Mesak dan Abednego bisa menjadi pemenang? Dalam keadaan yang sangat tertekan. Bahkan mereka masuk di dalam dapur api. Mengapa mereka bisa menang? Karena bagi mereka, Tuhan yang mereka sembah tidak akan pernah mengecewakan mereka. Makanya mereka berani berkata, walaupun mereka harus mati, mereka tidak akan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Karena bagi mereka, hanya Tuhan yang layak disembah. Hanya Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Saudara, jangan sembah Allah-Allah lain dalam kehidupanmu. Apa Allah-Allah lain dalam kehidupan saudara? Buang saudara. Engkau enggak menyembah patung, iya. Tapi apa yang ada di dalam hidupmu yang menduakan hati Tuhan, yang menduakan Tuhan, saudara, itu sama saja kita sudah menyembah Allah lain. Buang segala sesuatu yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Proses yang Tuhan izinkan datang dalam hidup saya dan saudara, biarlah kita mau menangkap isi hati Tuhan, menangkap maksud Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Belajar untuk seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka bisa begitu karena mereka mengenal Tuhannya. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan kita tidak akan mudah goyah, saudara.
Dan mengenal Tuhan hanya didapati saat kita berlutut di hadapan Tuhan. Saudara, ini sekarang kita dalam waktu-waktu doa puasa 40 hari sudah dari tanggal 19 Februari lalu, nanti sampai tanggal 29. Saudara, ayo saudara. Saya tidak paksa saudara untuk puasa selama 40 hari, enggak saudara. Tapi coba saudara belajar 1 hari saja. Coba saudara yang tidak pernah berpuasa, kalau saudara tidak pernah berpuasa, coba belajar ambil 1 hari saja. Saudara berpuasa sungguh-sungguh, saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara akan merasakan bagaimana kuasa Tuhan menjamah saudara. Coba saudara buktikan deh. Atau kalau saudara belum bisa 1 hari, setengah hari. Ya, sampai jam 12 siang. Nanti setelah itu saudara buka, nyambung lagi sampai malam. Sampai jam 6. Ya, coba aja saudara, coba. Saya yakin saudara suka membaca literatur mungkin, apa sih itu manfaat dari puasa. Saya nggak perlu bahas dulu untuk soal rohaninya saudara ya. Ini setiap tahun saya sampaikan. Soal jasmani saja, itu kan dia seperti toksin-toksin di tubuh itu kan hilang. Ya, racun-racun di dalam tubuh itu kan dibuang. Dari segi kesehatan saja sangat menolong saudara. Apalagi dari segi kerohanian. Ada banyak hal, ada banyak doa-doa yang Tuhan mau. Ternyata kita harus masuk dalam doa puasa. Ada banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Ternyata jawabannya Tuhan izinkan supaya kita masuk di dalam doa dan puasa. Mungkin engkau belum mengalami jawaban Tuhan. Coba saudara, coba masuk dalam doa puasa. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Masuk di dalam penyembahan. Belajar untuk menyembah Tuhan. Saudara, jangankan 1 jam, 2 jam saudara akan betah di dalam hadirat Tuhan. Saudara akan mengalami jamahan Tuhan. Coba lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka mengutamakan Tuhan. Di dalam dapur api pun mereka mengalami jamahan Tuhan. Dapur api apa yang saudara alami saat ini? Dalam pekerjaan, dalam bisnismu, dalam keluarga, apa saudara? Apa yang saudara alami? Mana yang lebih besar? Masalah saudara? Atau dia terlebih besar? Mana yang lebih besar saudara? Goliat-Goliat yang ada di depan saudara? Kalau kita menganggap Goliat-Goliat itu lebih besar dalam hidup kita, berarti kita tidak sedang menempatkan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kita tidak sedang menempatkan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita memandang Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi, maka kita akan tahu penyertaan Tuhan itu sempurna datang dalam hidup saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita, sekali lagi, saya mengajak kita, apapun yang saudara alami saat ini, tantangan apapun yang saudara alami, percayalah kalau Tuhan bersama dengan saya dan saudara, maka kita akan terus berada di jalan yang benar bersama Tuhan. Kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Amin saudara. Apapun masalah engkau, apapun masalahmu yang engkau hadapi, apapun itu, sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah ekonomi dan lain sebagainya, apapun itu, percayalah Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Amin saudara. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Izinkan Tuhan untuk berjalan bersama dengan saudara. Buka hati saudara, biarkan Tuhan memegang tangan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupku, bersyukur yang ada padaku.
serahkan seluruh hidup di besamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang kan ku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kan cinta. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kalau Tuhan berjalan bersama kita, maka lewat padang gurun sekalipun kita akan sampai kepada tujuan kita, karena Tuhan yang memimpin kita. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hati saudara. Jangan biarkan engkau dikuasai oleh masalahmu. Jangan biarkan engkau dikuasai oleh duka cita. Jangan biarkan engkau dikuasai oleh hal-hal yang membuat engkau kecewa kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang menguasai engkau. Tuhan yang menyertai engkau. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari serahkan hidupmu. Mari angkat tanganmu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan bersama-sama. Kau telah buktikan cintamu padaku, telah membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur, oh yang ada padamu, semuanya milikmu. Amin. Ku persembahkan seluruh hidup di besamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Mari angkat tangan saudara. Mari berserah kepada Tuhan. Mari berserah. Bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersama kami. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Tempatku berharap. Berjalan bersamamu.
kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Mungkin Tuhan membawa kami melewati padang gurun, tapi kami percaya karena Tuhan yang bawa, Tuhan yang izinkan, maka kami akan menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami alami, bawa kami untuk tidak bersungut-sungut, tapi untuk ikut apa yang Tuhan mau, proses Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang memilih pemimpin, Engkau yang menetapkan, maka Engkau juga yang akan melaksanakan semuanya. Mari tolong agar bangsa ini aman dalam kendali Tuhan. Kota kami Tuhan, biarlah menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan, berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati keluarga dari umat-Mu. Apapun masalah persoalan yang dihadapi, kami percaya Tuhan sudah menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang hadir hari ini, berkati yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberkati gereja-Mu, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sudah menyaksikan secara online, yang lama tidak hadir Tuhan, datang tarik roh mereka untuk bersama-sama bersekutu kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Saudaraku, mari angkat tangan